membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar dengan kebijakan dari KKSK atau dari Kementerian Keuangan, sehingga nanti dari segi demand-nya bisa terselesaikan. Jadi saya rasa itu, saya sudah laporkan penyerapannya, saya janjikan penyerapan kami itu di Desember akhir itu, ya paling tidak 96% itu akan tercapai. Itu, terima kasih. Oh, jadi sebetulnya saya kesini mau lihat, dia bisa nyerap anggaran nggak? Saya sudah siap-siap memotong tadi. Tapi tadi memang ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya. Tapi kita deteksi bareng tadi apa masalahnya, termasuk tadi beberapa pembatasan di SLIK. Dan kita pikirkan nanti caranya gimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demand-nya akan naik kencang. Jadi menurut beliau target 350.000 untuk tahun ini untuk FLPP bisa tercapai. Dan dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi tetap saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah, ya kita pindahin ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini, semua problem-problem antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain, bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu. Dan saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya demand atau ada demand yang terhalang dengan cepat. Dia idenya efektif, tapi saya suruh kerja. Enggak, saya yakin itu efektif karena kita diskusi cukup terbuka, cukup intensif, ngomong apa adanya, jeleknya apa, bagusnya apa. Jadi nggak ada pura-pura birokratif lah yang gini nggak ada. Kita ngomong apa adanya. Jadi ukuran rumah ada perubahan nggak? Dari 36 ke 45. Oh itu tadi yang untuk rumah menengah ke atas ya Pak ya? Apa yang di... Ya beliau tadi bagus sekali ya, memikirkan untuk manusiawi. Jadi terutama tanah-tanah yang dimiliki oleh negara dalam kekuasaan Dirjen Kekayaan Negara di bawah Departemen Keuangan, kita akan segera memanfaatkan. Itu yang satu kan di Pokarawaci kan? Iya Pak. Itu saya punya tanah situ berapa? 3,7 hektar, sangat ideal. Kita akan proses dengan cepat, tinggal dapat balik nama kita dari BPN. Saya udah suruh staf saya beresin dalam waktu 1 minggu 2 minggu, kalau enggak ya ada masalah lah, kalau enggak ada sanksi lah kira-kira gitu. Tapi itu kita bisa beresin cepat. Nanti begitu clear dia akan buat programnya. Dia rumahnya katanya tadi 36, apartemen kan kecil kalau 36. Saya pikir buat aja lebih besar yang 5 manusiawi 45. Jadi orang tinggal di situ cukup comfortable. Beliau setuju. Jadi kita akan percepat program-program seperti itu. Jadi diskusi tadi amat membangun sekali. Yang jelas hambatan-hambatan yang dihadapi beliau akan kita bisa hilangkan dalam waktu tidak terlalu lama. Mudah-mudahan target 350.000 akhir tahun untuk FLPP tercapai. Dan yang tadi BSPS juga harusnya bisa tercapai. Saya sih nggak mau narik uangnya, tapi kalau dia nggak bisa nyerap, saya ambil duitnya juga. Iya Pak. Tapi tadi yang rumah di Pokarawaci Pak ya. Jadi itu supaya win-win, itu mungkin ada MBR misalnya berbasis rendah, terus ada kelas menengah supaya subsidi silang Pak. Jadi supaya fasilitasnya nanti bisa diintervensi, jadi antara yang menengah sama yang bawah. Nanti jadi pembiayaannya, tadi Pak Heru sampaikan nanti adalah hybrid. Jadi hybrid itu ada FLPP-nya, nanti di atas itu kita masukin dengan komersial Pak. Jadi supaya yang ada tetap intervensi negara, tapi juga tetap ada ke atas itu karena dia nanti akan bukan yang paling bawah Pak. Ya kombinasi antara MBR dan mungkin yang kelas tanggung, kira-kira begitu. Ya saya setuju. Yang ukuran 45 untuk MBR subsidi atau nanti kita bicarakan sama beliau, nanti beliau sampaikan ya Pak Menteri Keuangan. Dia akan desain seperti apa, saya ikuti nanti. Ya. Saya biasanya kalau agak besar kan mestinya harganya juga agak tinggi kan. Ya. Jadi bukan yang MBR aja, agak tengah sedikit, di atas MBR sedikit mungkin. di atas MBR sedikit menengah gitu ya. Agak menengah ya. Menengah tanggung. Menengah tanggung ya. Istilahnya tanggung. Ada segmen yang kosong tuh, menengah tanggung tuh tidak terlayani dengan baik. Pak, terkait kur perumahan ini gimana Pak demand-nya Pak untuk menggenjot demand? Ya, Pak? Terkait KPP, kredit sistemnya. Kur perumahan beliau yang Ya kami sudah laporkan 130 triliun, itu adalah dukungan luar biasa Menteri Keuangan dan Antara dan Menko Perekonomian. Pertama kali sepanjang sejarah, ya kontraktor, developer, toko bangunan yang UMKM pinjam duit di bank diintervensi, ya dari Menteri Keuangan bunganya disubsidi 5%.
saya undang beliau nih untuk hadir, untuk juga saya ucapkan terima kasih karena ini goal bisa dukungan Pak Menteri Keuangan. Ya. Di mana kan kenceng ekonomi kan udah mulai balik nih. Saya pikir sebulan 2 bulan ke depan akan banyak lah orang yang punya uang lebih dibanding sebelumnya. Harusnya demandnya akan tumbuh juga. Jadi semua orang kan pengen punya rumah. Untuk yang belum punya rumah yang banyak jumlahnya itu 9,6 juta lebih itu, harusnya ini kesempatan yang bagus. Tapi NPL KUR biasa aja 5%, Pak. Hampir 5%. Ini ada jaminan nggak NPL untuk KUR UMKM menengah rendah? Saya nggak ngejamin NPL kan, tergantung banknya. Tapi tetap aja nanti kan dilihat kemampuannya seperti apa. Saya yakin mereka cukup prudent perbankan tuh ketika memberikan pinjaman perumahan. Pasti dilihat kan latar belakang seperti apa. Hanya saja lebih murah dibanding biasanya, ada dukungan FLPP dan lain-lain. Harusnya sih menarik untuk orang yang income-nya cukup. Satu lagi Pak, OJK gimana pemutihan yang di bawah 1 juta? Itu kan menghambat juga untuk mendapatkan KUR. Kita akan meeting dengan OJK nanti. Jadi saya minta tadi Hari Senin kita akan sampaikan ke Bapak, Pak Heru, dari Tapera melis betul nggak ada 100.000 lebih orang yang seperti itu. Dia bilang 100.000 lebih, artinya kalau dipetihkan di bawah 1 juta dan katanya pengembangnya mau bayar, itu bagus. Saya ngomongin dengan OJK seperti apa nanti. Ini Pak Heru betul Senin ya? dia akan rapat dengan saya. Ada 100.000 ya? Minggu depan Kamis mungkin saya akan ke OJK atau di rapat di KSS dengan OJK. Minggu depannya. Itu tadi pernyataan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait yang sudah Anda saksikan. Dan belakangan ini memang Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sedang rajin-rajinnya sepertinya untuk berkunjung ke kementerian untuk memastikan serapan anggaran dan program kementerian ini berjalan dengan baik sehingga alokasi anggaran negara ini bisa dilakukan atau bisa diberikan kepada kementerian, memberikan program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran yang bisa diserap dengan baik dan dijalankan dengan baik. Tadi kalau menyimak pernyataan dari Purbaya dan maupun juga Marwarar Sirait sebagai Menteri PKP, tadi sempat ada menyoroti bahwa klaster-klaster perumahan bersubsidi yang dinilai belum layak, sehingga tadi diminta untuk dibesarkan kembali size-nya gitu kira-kira. Dan juga Menteri Marwarar Sirait mengklaim bahwa standar yang lebih manusiawi juga akan disediakan sepertinya untuk rumah bersubsidi yang disediakan oleh Kementerian PKP.